Selamat pagi pemirsa. Wacana pendataan pedagang kaki lima di Cicadas, Bandung sudah digaungkan saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin Kota Bandung. Namun hingga kini program pendataan tersebut belum terrealisasi. RK sempat mengusulkan pembangunan skywalk seperti di Jalan Cihamplas sebagai bentuk penertiban para pedagang. Sayangnya, pemerintah Kota Bandung saat ini tidak sepaham dengan ide itu. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menawarkan penataan PKL Cicadas lewat proses relokasi atau pembuatan tenda baru. Di tengah dua gagasan ini mana yang lebih efektif untuk dieksekusi? Ulasannya dalam iNews Jabar edisi 15 November 2018 bersama saya, Agung Garsena. Baik, untuk membahas tema dialog kita pagi ini terkait menata pedagang kaki lima di Kota Bandung, kami sudah mengundang dua orang narasumber untuk membahasnya pagi hari ini. Namun, satu orang narasumber masih dalam perjalanan, satu sudah hadir bersama saya di studio iNews Bandung. Saya perkenalkan, beliau sudah hadir, Denny Zulkaidi, pengamat tata kota dari ITB. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny sudah hadir kembali di iNews Jabar pagi hari ini. Kami masih menunggu kehadiran dari Ketua Forum PKL Cicadas, Bapak Suherman, yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan di segmen selanjutnya sudah bisa bergabung bersama kita di sini. Baik, kita sebelum memulai perbincangan, ada satu paket berita yang akan saya sampaikan terkait Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang menyebut jalur skywalk Cihamplas bukan menjadi solusi dalam penataan pedagang kaki lima. Menurutnya jalur pedestrian semestinya diperuntukkan bagi para pejalan kaki, bukan untuk berdagang. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana melakukan kunjungan ke kawasan pedagang kaki lima Cicadas. Dalam waktu dekat, Pemkot berencana menata para pedagang yang kerap mengisi trotoar hingga badan jalan. Ketika ditanya soal opsi relokasi dengan sistem skywalk seperti di kawasan Cihamplas, Yana mengaku enggan mengikuti langkah tersebut. Menurutnya skywalk bukan solusi bijak untuk mengatasi permasalahan PKL. Yana berpendapat keberadaan skywalk Cihamplas seharusnya difungsikan bagi para pejalan kaki, bukan untuk perdagangan. Skywalk itu kan sebetulnya skywalk itu jalan di atas jalan, bukan untuk PKL, bukan ya. Yang betul itu skywalk jalan di sky gitu ya. Jadi fungsinya pedestrian, bukan fungsi perdagangan lah gitu ya. Dari hasil konsultasi dengan wali kota, Yana sebagai ketua Satgasus PKL memiliki solusi tersendiri melalui konsep penataan dan relokasi. Bukan dengan membangun skywalk seperti halnya di Cihamplas. Dari Bandung, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Beragam solusi memang sudah ditawarkan oleh wali kota terdahulu dengan wakil wali kota saat ini. Kita akan bahas terkait dengan beberapa solusi tersebut, termasuk juga tadi video tayangan sudah kita simak bersama. Tapi saya ingin langsung ke Pak Denny. Pak Denny, ini dari referensi yang saya baca, dan mungkin Pak Denny juga sudah mengamati hal tersebut terkait dengan solusi jangka pendek yang ditawarkan oleh wakil wali kota Bandung saat ini, Yana Mulyana sekaligus Satgasus PKL saat ini, adalah dengan menertibkan lapak-lapak PKL dengan mengkelompokkan gitu ya, tenda-tenda, menyeragamkan tenda sesuai dengan komoditas yang dijual oleh mereka. Tanggapan saya ingin minta tanggapan Anda. Sebenarnya kalau kita melihat solusi jangka pendek tersebut, seberapa efektifkah nantinya untuk bisa sebagai langkah awal menertibkan para PKL di Cicadas khususnya? Baik, kalau dilihat di Cicadas, sebetulnya kita harus lihat fungsi lokasinya ya. Kalau misalnya di trotoar, maka fungsi utamanya sebetulnya adalah untuk pejalan. Jadi kalau misalnya mau menertibkan sementara, harusnya juga mempertimbangkan pejalan, bukan hanya PKL-nya saja. Jadi misalnya kalau untuk orang berjalan minimum 1,2 meter, itu kami menyebutnya easement ya, buat jalannya. Nah 1,2 meter itu harus bersih. Sisanya kalau mau sementara untuk PKL itu silahkan. Tapi kalau permanen di PKL memang bukan solusi ya. Jadi untuk sementara ditata ulang, lalu fungsi utama trotoar dikembalikan,
ada ruang lagi itu yang dipakai untuk menempatkan lokasi PKL. Kemudian kalau pengelompokan itu silahkan saja, itu tidak menjadi hal yang utama ya. Tapi konsumen itu mungkin akan terbantu kalau kelompoknya jelas gitu ya. Ada beberapa yang memang tidak bisa jadi terpisah gitu ya, justru orang datang itu nyari yang macam-macam gitu. Jadi ada yang aglomerasi sejenis, tapi aglomerasi yang tidak sejenis dikumpulkan, tapi jenisnya macam-macam. Nah itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Artinya kalau misalkan dikelompokkan sesuai komoditas itu juga akan ada sisi menyulitkan. Betul. Jadi kalau mau belanja di sini, kalau mau makan ke sana semua, tapi kalau satu itu nyampur kan ada makan, ada aksesoris, ada buat fashion, ada sekaligus datang satu tempat, dia bisa punya pilihan macam-macam untuk belanja. Nah, tadi kalau saya garis bawahi dari pernyataan awal Anda, ini sebenarnya kan area Cicadas juga merupakan zona terlarang untuk PKL. Kemudian juga nantinya kalau memang masih melakukan dengan solusi mengelompokkan itu tetap menggunakan trotoar yang jelas-jelas bukan peruntukannya untuk berdagang. Iya. Jadi artinya solusi jangka pendek ini sesuatu yang salah kaprah dong? Betul. Jadi kalau kembali ke fungsi trotoar itu untuk pejalan. Nah, untuk PKL harus diakui ya bahwa PKL itu adalah kartu pengaman lah mereka yang tidak dapat pekerjaan formal, menciptakan pekerjaan sendiri dengan modal sendiri. Alhamdulillah kalau pemerintah juga membantu pemodalannya dan pembinaannya gitu ya. Tapi itu yang harus dihargai dengan melayani, memberikan fasilitas yang benar. Kalau saya memikirkannya itu mereka diberikan lokasi-lokasi yang memang dibebaskan oleh Pemda begitu ya, tanah untuk mereka berkumpul jualan. Jadi semi formal ya, kegiatannya informal karena tidak terdaftar, tapi lokasinya formal disediakan. Jadi boleh dikatakan solusi jangka pendek ini sebenarnya juga melawan aturan yang sudah ada ya? Iya. Oke. Makanya transisi ya oke lah, tapi berapa lama transisinya? Kalau itu yang harus ada kejelasan. Jangan sampai sementara malah memanjang, tetap dibiarkan di trotoar. Betul. Tapi kalau saya kutip dari beberapa referensi ini, Pak Denny, bahwa alasan yang dipaparkan oleh Yana Mulyana terkait solusi jangka pendek ini karena lebih realistis dilakukan dalam jangka dekat, kemudian juga bisa mengedepankan estetika, katanya begitu. Nah, dengan alasan-alasan yang seperti ini, apakah itu bisa menjadi alasan yang dibenarkan? Ya, masih lah. Pertanyaannya, rencana paralelnya ada atau tidak. Jadi jangan rencana sementara itu menata, tapi kemudian rencana utamanya, yaitu tadi ya menyediakan tempat yang legal dan formal untuk PKL-nya, tidak disiapkan. Jadi oke, itu sementara, berapa tahun? Setengah tahun, 1 tahun. Dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun itu di mana lokasi yang akan disiapkan untuk menampung mereka secara legal dan formal dan tidak mengganggu kepentingan umum. Kalau di trotoar itu kan sebetulnya mengganggu fungsi trotoar gitu ya. Dan alasan ini juga alasan terakhir dikatakan ini nantinya bisa menjadi lokasi wisata baru karena akan dijadikan zona-zona tadi kan pengelompokan sesuai komoditas. Bukannya ini malah makin menambah harusnya ya. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Betul. Pemerintah mungkin tidak selalu sadar ya bahwa mengembangkan lokasi untuk wisata baru itu artinya banyak orang datang. Banyak orang datang itu apakah naik motor, naik mobil, naik bis, itu kalau tidak disediakan fasilitas parkirnya, itu malah bikin persoalan baru. Skywalk, Ciamplas misalnya, banyak orang datang, selfie, parkirnya di mana? Disediakan atau tidak? Diminta parkir di tempat yang sudah ada gitu kan. Nah itu yang jadi persoalan, jadi membuat daya tarik baru tapi tidak memikirkan atau menyediakan sarana untuk wisatawan yang berkunjung ke sana. Gitu. Jadi menurut Anda apakah solusi jangka pendek ini belum matang begitu ya dipikirkan? Kalau Anda melihatnya seperti apa sih kok tiba-tiba muncul solusi jangka pendek seperti ini? Ya yang paling kelihatan itu memang kesemrawutannya ya. Gitu. Jadi itu kalau misalnya bisa dikamuflase dengan keindahan ya, jualan, ada jongkonya, tapi jongkonya bagus lah gitu. Nah itu masih mending gitu ya. Tapi tadi tetap aja itu sementara, karena yang permanennya harus dipikirkan dengan matang gitu ya. Kalau yang itu ya realistis lah kalau kita menata ulang di tempat yang dilarang, yang tidak boleh, yang melanggar Perda. Perda ketiga kan bilang dilarang berjualan atau berusaha di atas trotoar. Nah, jadi kalau Perda itu dijalankan, bersih tuh trotoar semua. Oke.
Baik. Nanti kita lanjutkan Pak Denny, dan mudah-mudahan di segmen selanjutnya ini sudah bisa hadir Ketua Forum PKL Cicadas Bapak Suherman, karena saya ingin bertanya sebenarnya kondisi saat ini di sana total PKL apakah semakin bertambah, kemudian apa sih yang diharapkan juga oleh mereka teman-teman PKL di Cicadas khususnya. Kami akan kembali bisa usai jeda. Kami juga mengundang Anda di 022-204-774 bagi Anda yang ingin berpartisipasi langsung pagi hari ini dengan topik bahasan kita, yakni dengan menatap PKL yang ada di Kota Bandung. Tetaplah bersama iNews Jabar.